بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita melaksanakan perintahnya, yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan insyaAllah beberapa saat kemudian kita akan melaksanakan salat isya secara berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan amal soleh, itu semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut kita syukuri, dan karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang taat pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam ini adalah tentang al-wara'. Al-wara'u yang lebih dikenal dengan bahasa kita dengan sebutan wara'. Ada sebahagian dari kita yang pernah mendengar istilah ini dan mengetahui apa makna dari istilah ini. Namun pada malam ini kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu wara'. Di antara para ulama yang mencoba untuk mendefinisikan kata ini, kata al-wara', mereka mengatakan bahwa al-wara' itu artinya ijtinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Yang dimaksud dengan wara' itu menjauhi hal-hal yang syubhat atau hal yang samar-samar karena khawatir untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyubhat. Kita hidup di zaman yang penuh dengan asyubhat. Asyubhat itu sebagaimana definisi yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bainal halali wal haram. Dia itu berdiri di antara halal dan haram. Dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya halal itu jelas, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya hal yang haram itu sangat jelas dan terang benderang karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada yang menjadi iskal, yang menjadi problem. Apa itu? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara hal haram dan yang haram itu ada mushtabihat, hal yang samar-samar, wilayah abu-abu. Ya, inilah yang menjadi iskal, yang menjadi problem. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kaum muslimin tidak mengetahui hal-hal yang syubhat ini. Kebanyakan. Tapi ada yang tahu? Ada. Siapakah yang mengetahui tentang hal-hal yang syubhat ini? Yang mengetahui tentang hal-hal yang syubhat ini adalah al-ulama. Para ulama yang mengetahui hal-hal yang syubhat. Karena ulama punya ilmu
karena ulama ya telah belajar tentang usul-usul agama ini, tentang kaidah-kaidah agama ini, sehingga mereka mengetahui mana yang syubhat atau mana yang tidak syubhat. Para ulama mengetahui. Siapa lagi yang mengetahui? Talabatul ilmi. Orang-orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang faham tentang syubhat-syubhat. Hal yang samar-samar dalam kehidupan ini. Dan syubhat itu wilayahnya luas. Ada syubhat dalam bidang akidah. Syubhat akidah. Ada syubhat dalam bidang ibadah. Ada syubhat dalam bidang muamalah. Ya. Ada syubhat dalam bidang makanan, al-at'imah wal masyrubat, atau dalam bahasa sekarang kuliner. Ada syubhat fit tarbiyah. Ada wilayah samar-samar dalam dunia pendidikan. Banyak sekali wilayah samar-samar yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Makanya sikap yang benar, sikap yang baik bagi kita, kalau kita mengetahui ada hal yang syubhat, apa yang kita lakukan? Ijtinabus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Tidak boleh kita mendekati hal-hal yang syubhat. Baik itu syubhat dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah dan sebagainya. Kenapa? Khaufan minal wuqu' fil muharramat. Karena khawatir untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang mempunyai sifat wara. Rasul mengatakan, wa khairu dinikum al-wara. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah kalian itu bersikap wara, bersikap berhati-hati untuk tidak melaksanakan hal-hal yang syubhat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syubhat sudah menyebar, karena syubhat itu sudah merasuk ke seluruh lini-lini kehidupan manusia, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu haruslah berjaga-jaga, haruslah mewanti-wanti. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan keadaan di zaman beliau, bukan keadaan zaman sekarang. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, niscaya beliau akan mengeluarkan statement yang kuat. Niscaya beliau akan mengatakan bahwa sebaiknya kita diam daripada banyak berkata-kata. Karena semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kita itu terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu. Maka muncullah ar-ruwaibidah. Sekarang ini muncul ar-ruwaibidah. Siapa ar-ruwaibidah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ruwaibidah itu adalah orang-orang yang ilmunya dangkal tapi bicaranya luas. Bicaranya seolah-olah dia itu mufti, seolah-olah dia itu ulama besar, padahal ilmunya itu rendah. Kalau kita tanya, berapa hafal Al-Quran? Sedikit. Berapa hafal hadis? Sedikit. Berapa kitab yang dibaca? Sedikit. Tapi fatwanya sungguh luar biasa. Itulah ar-ruwaibidah. Dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi seolah-olah dia itu berfatwa sebagaimana ulama besar dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan bahwa syubhat itu adalah hal yang samar-samar, dan syubhat itu lebih dekat kepada haram. Lebih dekat kepada haram. Kalau misalnya kita buat perbandingan, ini halal, ini haram, mana syubhat? Syubhat itu di tengah-tengah, tapi syubhat itu lebih dekat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa syubhat itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, maka Rasul mengatakan, famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang samar-samar, maka niscaya dia itu telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Ini dua hal yang paling penting jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga agama kita
dan harus menjaga kehormatan kita. Karena ulama usul fiqh mengatakan ada 5 hal yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah an-nafs, hifdun nafs. Kita harus menjaga jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita itu terkotori dengan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bunuh diri. Karena itu yang dijaga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Hifdun nafs. Kemudian apa? Hifdud din. Jaga agama kita. Jangan sampai agama kita itu terkontaminasi dengan ajaran-ajaran agama lain dan sebagainya. Kemudian hifdul mal. Jaga harta. Jadi menjaga harta itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjaga harta kita. Jangan sampai kita itu berlaku boros dan jangan sampai kita juga bakhil. Ya, berdiri di antara keduanya. Kemudian apa? Hifdu an-nasab. Ya, menjaga nasab. Jangan sampai ya, nasab itu enggak tahu kita siapa nasabnya. Nah, banyak sekarang ini ketika ditanya siapa nama ayahmu, enggak tahu. Tidak diketahui siapa nama ayahnya karena tidak menjaga nasab dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan dia telah menjaga agamanya. Kemudian yang kelima adalah hifdul ahl, menjaga istrinya, menjaga keluarganya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari masuk ke dalam api neraka. Ya. Kita jaga ya hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut ya, oleh para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams. 5 hal yang harus kita jaga. Ya. Jaga jiwa kita, jaga agama kita, jaga harta kita, jaga nasab kita, dan jaga keluarga kita. Jangan sampai kelima hal ini bisa diambil haknya. Karena ini merupakan hal yang penting untuk kita jaga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk berhati-hati. Jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat tegas. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi hati kita ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu ya alat yang penting yang Allah berikan kepada kita. Salah satu organ tubuh yang paling penting yang Allah berikan pada kita. Kita ketika belajar selalu mengatakan bahwa al-hawasul khams, ada panca indera, ada 5 indera. Panca indera, panca 5, indera. Ya. Jadi indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, indera merasakan dengan kulit kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan indera itu. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita ini untuk apa? Karena hati kita inilah organ tubuh yang paling penting dan paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau kita itu bingung, kalau kita itu tidak tahu jawabannya, maka Rasul mengatakan istafti qalbak. Ya. Mintalah fatwa kepada hatimu. Minta fatwa kepada hatimu. Hati yang baik itu akan memberikan fatwa yang baik. Tapi kalau hati yang buruk itu akan mendatangkan fatwa yang buruk juga. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa sekali
dari Banu Adam, dari anak cucu Adam itu melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik hitam di hati. Semakin dikerjakan, maka semakin banyak titik hitamnya. Kalau sudah tertutup hati kita itu dengan titik-titik hitam itu, maka itulah yang disebut dengan arran. Arran. Apa itu arran? Arran itu hatinya itu sudah berkarat, hatinya itu sudah hitam, yang tidak lagi mereka itu mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya itu sudah hitam, hatinya itu sudah berkarat, sehingga tidak mendengarkan lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkari. Itulah disebut dengan arran, atau hati yang sudah berkarat, hati yang sudah hitam karena banyak melakukan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perintahnya sangat tegas, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat. Lalu apa solusi bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam syubhat? Solusi bagi orang yang terjatuh ke dalam syubhat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah banyak-banyak menuntut ilmu. Jadi kuncinya itu mudah. Banyak menuntut ilmu dan banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Teorinya mudah, tapi prakteknya itu susah. Karena apa? Karena kita selalu mengatakan kita sibuk, tidak punya waktu untuk duduk di majelis ilmu. Seminggu sekali sibuk, 2 minggu sekali sibuk, sebulan sekali enggak ada waktu. Padahal dia itu bisa duduk dengan kawannya berjam-jam di warung kopi, bisa duduk berjam-jam untuk main game online, tapi tidak punya waktu 1 jam sepekan untuk menuntut ilmu. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi ketika ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan syubhat itu, maka rajin-rajinlah kita itu duduk di majelis ilmu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya potensi untuk mengeluarkan hal-hal yang syubhat. Semua orang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam punya potensi untuk mengeluarkan hal-hal yang syubhat. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu itu tidak cukup kita duduk di satu majelis ilmu. Harus kita itu banyak mendengar. Tapi tentunya kita dengar dari ulama-ulama, dai-dai, ustadz-ustadz yang ilmunya terpercaya. Karena kadang-kadang kalau kita mendengar dari satu ustadz, kalau kita mendengar dari satu ulama, akan melahirkan kefanatikan. Fanatik. Oh, pendapat ulama ini yang paling benar, yang lain salah. Itu syubhat. Syubhat. Jadi, karena apa? Karena yang paling benar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, seluruh perkataan umat manusia itu bisa kita tolak dan bisa kita terima. Termasuk para ulama. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa sahib hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya, mereka itu punya banyak guru. Kalau kita melihat imam-imam yang besar, Imam An-Nawawi dan sebagainya, itu rata-rata mereka itu punya 100 guru. 100 guru. Bukan guru yang kita kadang-kadang ini duduk di majelis ustaz ini 1 kali, kita katakan kita murid ustaz ini. Padahal 1 kali. Kita duduk di majelis syekh ini sekali, kita mengatakan saya muridnya syekh ini. Padahal baru sekali kita duduk. Tapi kalau yang dilakukan oleh imam-imam kita,
ulama-ulama kita, mereka duduk di majelis ini, itu bukan 1 hari 2 hari, paling kurang setahun. Kemudian tahun depan, duduk di majelis ini. Ya, habis 1 buku, habis 1 kitab. Ya, kita sangat menyedihkan. Bahkan 1 kitab pun tidak kita habiskan. Para ulama kita itu berpindah-pindah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kalau misalnya digabungkan perjalanan beliau itu seolah-olah telah mengelilingi setengah dari bumi ini. Setengah dari bumi. Beliau berpindah dari Bukhara, pindah ke Baghdad, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, dan sebagainya. Demi untuk menuntut ilmu dan demi untuk mencari guru-guru. Karena prinsip dalam menuntut ilmu itu adalah al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata Imam Malik bahwa ilmu itu kita datangi, bukan ilmu mendatangi kita. Kita datangi ilmu, bukan ilmu mendatangi kita. Tapi salah satu konsep yang kita lihat pada hari ini, ada guru private. Guru private itu biasa gimana? Guru datang ke rumah murid. Itu sebenarnya dalam kaidah ilmu, dalam keberkahan ilmu. Ilmu dapat ilmu, tapi keberkahan ilmu kurang, bahkan tidak ada. Bukan guru datang ke rumah murid, tapi murid datang ke rumah guru, walaupun rumah guru itu sederhana. Tapi kalau misalnya guru mengatakan, oh rumah saya susah untuk kita jadikan tempat untuk belajar, datangi di masjidnya. Datangi di tempat di mana biasanya guru tersebut sholat 5 waktu dan sebagainya. Dengan kita banyak mendengarkan ilmu, dengan banyak kita membaca, khususnya kita membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, serta kitab para ulama-ulama kita, maka kita akan semakin kecil untuk jatuh ke dalam syubhat. Semakin kecil untuk jatuh ke dalam syubhat. Tapi memang kita tidak bisa menghindar dari syubhat sepenuhnya. Karena memang zaman kita ini adalah zaman yang dikelilingi dengan syubhat-syubhat. Oleh karena itu ada salah seorang ulama yang mengarang satu buku yang judulnya adalah Al-Masail Allati Ta'ummu Bihil Balwa. Ada problem-problem, ada masalah-masalah yang memang kita itu tidak bisa lari dari hal tersebut, dari syubhat tersebut. Tapi sekurang-kurangnya kita itu bisa mengurangi syubhat itu datang kepada kita dengan kita banyak menuntut ilmu dan bertanya kepada para ulama dan duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam melarang kita untuk pura-pura wara. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk wara, untuk menjaga diri tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita bertanya kepada para ulama, dengan kita itu banyak membaca dan sebagainya. Tapi Islam juga melarang kita untuk pura-pura wara. Bagaimana pura-pura wara? Itu pernah terjadi di zaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, yang merupakan anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau pergi ke Irak. Dulu itu dikenal dengan Al-Kufah wal Basrah. Kalau kita pernah mendengar kata kota Al-Kufah dan Al-Basrah, itu dua-dua letaknya di Irak. Beliau mendapati satu kejadian atau fenomena yang aneh. Apa itu? Kita ketahui bersama bahwa cucu Rasulullah SAW, Al-Husain, ketika beliau pergi ke wilayah di Irak yang dikenal dengan wilayah Karbala, di situ Al-Husain radhiyallahu anhu dibunuh. Siapa membunuhnya?
orang-orang Irak. Ketika itu di masa Yazid bin Muawiyah. Ini syubhat juga. Syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang Syiah bahwa Yazid bin Muawiyah adalah orang yang menyuruh untuk membunuh Al-Husain. Padahal kalau kita membaca sejarahnya secara lengkap, yang membunuh Al-Husain itu adalah orang-orang Irak. Karena orang-orang Irak ketika itu, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan orang-orang yang hatinya itu dengki, dan mereka itu dipenuhi dengan pembohong-pembohong ketika itu. Oleh karena itu kita melihat dalam sejarah Irak, hampir seluruh besar pemimpin Irak itu biasanya bengis-bengis. Pemimpin Irak, khususnya Al-Kufah wal Basrah itu biasanya diisi dengan orang-orang yang bengis-bengis dan kejam-kejam. Kecuali yang disebutkan oleh para ahli sejarah, cuma satu sahabat saja yang lembut yang memimpin Irak ketika itu, yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salah satu pemimpin yang lembut dalam memimpin Irak. Dan Irak itu memang membutuhkan pemimpin yang tegas, pemimpin yang kejam bahkan. Ya, karena apa? Karena di Irak itu banyak terjadi fitnah, banyak terjadi hal-hal yang berbahaya. Ya. Bahkan kita melihat juga bahwa Presiden Irak yang ketika itu juga memerintah di tahun 90-an juga termasuk orang-orang yang kejam. Nah, ketika sekarang Irak itu dipimpin dengan orang-orang yang tidak tegas, maka kita melihat Irak itu seperti itu. Irak bisa berbuat semaunya dan sebagainya. Kita kembali kepada yang terjadi di masa Abdullah bin Umar. Nah, di masa Abdullah bin Umar itu, beliau menyayangkan bahwa orang-orang Irak itu membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada hembusan fitnah, sehingga beliau dibunuh. Dan fakta yang benar adalah bukan Yazid bin Muawiyah yang menyuruhnya, tapi memang karena inisiatif beberapa pemimpin Irak ketika itu membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka itu pura-pura wara. Bagaimana pura-pura wara? Ketika Abdullah bin Umar datang ke Kufah, mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, apa hukumnya membunuh nyamuk?" Ini pertanyaan yang aneh. Apa hukumnya membunuh nyamuk? Abdullah bin Umar kaget. Pertanyaannya sepele sekali. Hukum membunuh nyamuk. Maka Abdullah bin Umar murka dan mengatakan kepada penduduk Irak, "Wahai penduduk Irak, dulu kalian itu membunuh, menumpahkan darah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian itu bertanya kepada saya tentang apa hukum membunuh nyamuk. Kalian dulu itu berani membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang kalian bertanya tentang apa hukumnya membunuh nyamuk. Itu pura-pura wara. Enggak boleh kita pura-pura wara. Ada pelaku maksiat, dia itu pelaku maksiat, tapi dia itu bertanya seolah-olah dia itu wara. Itu tidak boleh. Wara itu bukan hanya sekedar teori, tapi wara itu adalah praktek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Islam menyuruh kita untuk wara, dan jangan sampai kita itu pura-pura wara. Karena itu dilarang dalam syariat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang disampaikan oleh para ulama kita tentang wara ini adalah yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Manawi. Beliau mengatakan seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin,
harus bersikap wara'. Kenapa? Li'annal wari' daimul muraqabati lil haqq. Karena sesungguhnya orang yang wara' itu adalah orang yang senantiasa mencari kebenaran. Orang yang wara' itu adalah orang yang senantiasa mencari kebenaran. Mustadimul hadar an yamzija batilan bihaq. Yaitu adalah orang-orang yang berhati-hati supaya kebenaran itu tidak boleh tercampur dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian itu mencampur adukkan antara hak dan kebatilan. Orang yang wara itu adalah orang yang dia itu mencoba untuk tidak mencampur antara hak dan batil. Kama qala al-Habar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habar, kana Umar katairil hadir. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat menjaga, orang yang sangat mewanti-wanti dalam kehidupannya. Kemudian wadawamul hadar ya'qubun najata wadh-dhufr. Dan orang-orang yang senantiasa berhati-hati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepadanya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syubhat ini, atau tentang pentingnya kita itu menjaga diri dengan wara' itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwa syubhat itu sangatlah tipis. Syubhat itu sangatlah tipis, dan syubhat itu sangatlah samar-samar. Oleh karena itu kita harus menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita membaca beberapa perkataan para ulama tentang pentingnya kita wara' dalam kehidupan kita. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang wara' ini adalah perkataan dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Tamamut taqwa an yattaqillaha al-abd." Takwa yang sempurna itu artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hambanya, dan hambanya senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yattaqihi min mithqali dzarrah, sampai-sampai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, ke dalam hal-hal yang haram itu, walaupun hanya sebesar biji sawi. Wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal, dan meninggalkan hal-hal yang walaupun itu dipandang halal, khasyata an yakuna haraman, karena dia itu takut untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijaban bainahu wa bainal haram, yang dapat menghalangi antara dirinya dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara misalnya hal-hal yang syubhat dalam kehidupan sekarang ini, ada orang yang mengatakan ini kan halal, ini kan boleh-boleh saja. Contoh misalnya, ketika di masjid itu kan banyak hal-hal yang umum. Contoh misalnya,
ada sandal. Sandal itu bukan milik masjid. Sandal milik jamaah. Kalau misalnya di masjid ini kan alhamdulillah kita itu bisa wudu tanpa kita menggunakan sandal. Tapi ada di beberapa masjid, ketika kita keluar dari masjid, kita lihat mana sandal kita, kok nggak ada sandal. Ternyata kalau kita tunggu 5 menit, ada orang yang datang dan mengatakan, oh iya, tadi saya pinjam sandal. Ya. Atau bahkan dia tidak mengatakan pinjam sandal. Dia datang saja, dia ambil sandal, kemudian dia itu berwudu, kemudian dia itu ke masjid melaksanakan sholat. Itu termasuk hal yang syubhat. Kenapa syubhat hal tersebut? Karena bisa jadi orang itu tidak ridha sandalnya digunakan. Orang kan tidak tahu bahwa sandal itu mungkin sandal kulit, atau sandal mahal, atau sandal yang dia senangi, sehingga dia sendiri tidak menggunakan sandal itu untuk berwudu, tapi ada orang yang menggunakan sandal itu untuk berwudu. Bisa jadi tidak ridha. Bagaimana ibadahnya? Sah. Solatnya sah. Tapi ada hal yang syubhat yang dapat mengurangi keberkahan solatnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu itu milik siapa. Atau misalnya, ya, kita melihat misalnya ada makanan di masjid halal, makanannya halal, secara zatnya halal. Terus kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak ada orang, kita makan makanan tersebut. Selang 15 menit kemudian, ya, datang orang itu dan kita juga tidak minta izin pada orang itu. Makanan itu jatuh pada hal yang syubhat. Betapa banyak kita mengatakan sebenarnya, nggak apa-apa, kan halal. Iya, halal, zatnya halal. Tapi cara kita mendapatkannya dan cara kita itu menggunakannya itu tidak halal, syubhat. Tapi untungnya, ya, dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa hukum kita itu, ya, pas lagi sholat misalnya, ya, kita pakai peci orang tanpa izin, atau kita itu berwudu dengan air orang, air tetangga tanpa minta izin, atau kita berwudu dengan sandal orang tanpa minta izin, itu dalam mazhab Syafi'i sah, sholatnya sah. Tapi ada syubhat yang harus kita hindari. Dia itu halal, dia itu boleh, tapi dapat mengurangi pahala. Bukan pahala, mengurangi keberkahan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu harus menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Di antara hal yang syubhat dalam rezeki kita itu, dan ini biasanya sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak amanah dalam bekerja. Ya. Misalnya ketika seorang guru di kelas, atau pegawai ketika di kantornya, seharusnya di kantor itu atau di kelas itu digunakan untuk bekerja, tapi ketika di kantor atau di kelas, ya, dia itu lebih banyak misalnya main HP. Sekarang ini sibuk main HP. Jadi main HP-nya itu 15 menit, main HP-nya 20 menit. Kemudian dia katakan pada murid-muridnya, kerjakan tugas ini dan sebagainya. Dia main HP, enggak mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Kemudian dia dapat gajinya penuh. Kenapa ketika dapat gaji dia mengatakan, saya itu, ya, selama pelajaran saya 15 menit, 20 menit saya main HP, tidak mengajar. Ya. Anak-anak saya biarkan dan sebagainya. Padahal seharusnya tugas dia itu mengajar. Tapi dia itu lebih asik main HP atau main game dan sebagainya di kelas atau di kantornya. Ya, itu mendapatkan gajinya syubhat. Atau misalnya dia itu masuk ke dalam satu akademi atau satu pekerjaan dengan cara menyogok, maka gajinya gaji yang syubhat. Jadi ini hal yang syubhat yang sering terjadi di masyarakat kita, tapi kita itu tidak menyadarinya. Ya, di antara hal yang syubhat itu adalah, ya, misalnya ini ada bantuan untuk orang miskin.
Kemudian kita yang mungkin bukan kategori miskin, menengah ke atas, ikut juga ambil bagian ya dari orang-orang miskin tersebut. Itu juga termasuk hal yang syubhat. Halal, kita makan halal. Tapi itu syubhat, dan syubhat itu lebih dekat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi pembeda antara orang yang wara dan orang yang tidak wara. Dan percayalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang wara itu adalah orang yang sangat beruntung dan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kisah ayahanda Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Ada yang mengatakan kisah ini disandarkan kepada ayahnya Abdullah bin Mubarak, bahwa orang yang wara itu adalah orang yang menjaga-jaga diri, menjaga dirinya. Ayah Abdullah bin Mubarak, ya, ketika beliau bekerja sebagai tukang kebun, sebagai orang yang menjaga kebun milik salah seorang saudagar ketika itu, beliau bekerja puluhan tahun di kebun tersebut dan tidak pernah sekalipun mencicipi buah di kebun tersebut. Karena apa? Karena belum diberikan izin oleh tuannya. Bayangkan ya, kita sekarang ini kalau kita dapat pekerja seperti itu, masya Allah, ya, kita ada kebun mangga, ada kebun pokat, ada kebun jeruk dan sebagainya. Biasanya kan yang namanya pekerja, ya, tapi biasanya sudah diberikan izin oleh tuannya, oleh yang punya tanahnya, yang punya kebunnya. Biasa tanpa kita minta izin kepada tuannya, atau mungkin tuannya tidak tahu, ya, kita makan 1-2 jeruk, 1-2 pokat dan sebagainya. Bahkan kita ambil 1 kantong dan kita bawa pulang ke rumahnya, ke rumah masing-masing. Tapi ayahnya Abdullah bin Mubarak, yaitu Mubarak, beliau mengatakan, selama puluhan tahun saya bekerja di sini, tidak pernah sekalipun saya itu mencicipi buah itu, kecuali atas izin dari tuan. Kita bisa membedakan, ya, antara kualitas orang yang wara dan orang yang tidak wara. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri, untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat. Kalau generasi terdahulu, mereka adalah orang-orang yang wara, orang-orang yang menjaga waktunya, orang-orang yang menjaga hartanya, orang-orang yang menjaga agamanya, orang-orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga keluarganya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan lahirlah, ya, keluarga-keluarga muslim yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ayahku mengatakan kepada ibuku bahwa tidak ada satupun dari harta yang diberikan kepada keluarga kami yang berasal dari hal-hal yang syubhat. Bayangkan, ayahnya Imam Al-Bukhari, ya, memastikan kepada keluarganya, tidak pernah satu kali pun aku memberikan harta syubhat kepada keluargaku, apalagi yang haram. Sehingga lahirlah anak seperti Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kalau kita melihat sekarang ini, kenapa anak itu nakal, kenapa anak itu bandel, kenapa anak itu, ya, narkoba, kenapa anak itu dan sebagainya. Bukan pergaulan sebenarnya. Pergaulan itu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama pendidikan pada abad ini, itu hanya 20%. 60% itu berasal dari orang tua, 20% berasal dari sekolah, dan 20% berasal dari lingkungan. Ketika anak bandel, ketika anak terjatuh ke dalam narkoba, ketika anak itu dan sebagainya, ya, berbuat hal-hal kriminal dan sebagainya, yang pertama kali disalahkan itu adalah keluarganya. Jangan salahkan lingkungan. Oh, dia itu lingkungannya seperti ini, dia itu sekolahnya nggak beres dan sebagainya. Bukan sekolahnya tidak beres, bukan lingkungannya tidak beres, tapi orang tuanya yang harus disalahkan. Pertama kali harus disalahkan orang tuanya. Kenapa?
bisa jadi ada di antara harta-harta yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya itu berasal dari hal-hal yang syubhat atau bahkan berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, maka tugas kita adalah menjaga diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wara dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.